Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini ada berita ya, hari ini saya ambil dari CNN Indonesia dengan judul Ridwan Kamil atau RK Suswono diusung 12 partai. Anies dan PDIP tak bisa ikut Pilkada DKI. Nah, saya bacakan dulu sebentar kawan ya. Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus telah mendeklarasikan pasangan Ridwan Kamil Suswono sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Pilkada 2024 pada Senin 19 Agustus petang. KIM Plus merupakan partai koalisi pendukung Ridwan Kamil Suswono yang berisikan 12 partai politik. Koalisi ini beranggotakan Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, Gelora, Garuda, PKB, PKS, Perindo, P3, dan Nasdem. Menurut hasil pemilu 2024, Golkar diprediksi memperoleh 10 kursi, Gerindra 14 kursi, Demokrat 8 kursi, PAN 10 kursi, dan PSI 8 kursi di DPRD DKI Jakarta. Kemudian PKS 18 kursi, ya. Kemudian PKB 10 kursi, serta Nasdem 11 kursi. KIM Plus diprediksi menguasai 89 kursi di DPRD DKI Jakarta. Dengan demikian, RK dan Suswono sudah dipastikan meraup dukungan 10 dari 11 partai yang berhasil menempatkan wakilnya di DPRD DKI Jakarta. Kondisi koalisi besar pengusung Ridwan Kamil Suswono ini membuat peluang PDIP dan Anies Baswedan tertutup untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. PDIP hanya memiliki 15 kursi di DPRD DKI Jakarta. Partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu tak bisa mengusung pasangan calon sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Pilkada, setidaknya parpol atau koalisi parpol butuh 22 kursi sebagai syarat mengusung pasangan calon gubernur wakil gubernur di Jakarta. Sementara Anies Baswedan yang sempat digadang-gadang akan maju di Pilgub DKI Jakarta juga tertutup peluangnya. Padahal Anies awalnya telah didukung oleh DPP PKS berpasangan dengan Sohibul Iman. Anies juga didukung oleh PKB dan Nasdem di tingkat Provinsi Jakarta. Namun ketiga partai tersebut kini telah balik badan mendukung RK dan Suswono. Nah, inilah kawan, ya, situasi untuk Pilkada di Jakarta. Jadi kalau PDIP tidak bisa mengusung, Anies juga tidak bisa maju, berarti pasangan Ridwan Kamil Suswono akan melawan kotak kosong. Ya, inilah politik. Kita rakyat Indonesia hanya bisa melihat seperti apa perpolitikan. Yang jelas kita Provinsi Jakarta, ya, DKI Jakarta akan melaksanakan pilkada di tahun ini. Memang ada yang mengatakan bahwa politik itu kotor, ada yang mengatakan politik itu kepentingan dan sebagainya. Tapi ingat kawan, jangan pernah kita melupakan, ya, apa yang disebut adab dan etika. Ya. Karena apa? Adab dan etika ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Pintar itu bagus, cerdas itu bagus, berwawasan itu bagus. Tapi jangan lupa adab dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jangan kita suka, ya, merendahkan seseorang di dalam politik.
Jangan hanya karena untuk mencari simpati massa, kemudian kita menjelek-jelekkan lawan kita dalam politik. Dan itu berimbas kemana-mana. Kita ambil contoh di saat Pilpres beberapa waktu lalu debat Capres-Cawapres, itu ada Pak Prabowo dengan Mas Gibran, ada Pak Anies dengan Caimin, ya. Kemudian ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Di situ rakyat melihat bagaimana dalam debat Capres itu adalah merendahkan. Ya seperti Pak Anies merendahkan Pak Prabowo, mengejek Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo ini kurang apa dalam mendukung Pak Anies dalam politik Pilgub 2017. Jadi masyarakat kita Indonesia ini adalah masyarakat yang paham agama, memiliki adat ketimuran, yang selalu mengingat jasa-jasa orang. Itulah adat kita, itulah adab-adab kita. Jangan kita mudah melupakan jasa seseorang. Nah, imbasnya ini sekarang. Bayangkan, tadinya Nasdem, PKB, dan PKS ini mendukung Pak Anies untuk maju Pilgub DKI. Tapi apa yang terjadi? Bagi saya pribadi kalau ditanya, siapa Pak Anies? Ya, saya bilang orangnya pintar, cerdas, bagus, berwawasan. Ya, waktu Pak Anies jadi gubernur, ya banyak yang Jakarta maju ya, berkembang. Tapi yang saya di sini mau sampaikan, jangan lupa adab dan etika. Itu. Dimanapun kalau kita tidak tahu adab dan etika tidak akan laku. Nah ini bisa jadi, ini adalah jadi pertimbangan daripada PKS, PKB, Nasdem. Ini bisa jadi salah satu pertimbangan yang akhirnya Pak Anies tidak didukung. Ya, harapan saya kalau Pak Prabowo mau, ya mungkin Pak Anies bisa jadi menteri. Nah, itu menurut saya. Ya, dan kita doakan semoga Pak Ridwan Kamil nanti sama Pak Suwono ini setelah menjadi gubernur terpilih di DKI, ya kita doakan agar beliau sehat, panjang umur, dan amanah dalam mengembangkan Jakarta. Ya, demikian dari saya kawan. Tetap jaga persatuan Indonesia. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.